Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Mudah-mudahan kondisi kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan Bapak ingatkan, jangan lupa menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kinerja bagian CPT, baik itu CPT primer maupun CPT sekunder. Baik, sebelum Bapak menerangkan ke masalah kinerja CPT pada jenis kendaraan matic, nah di sini Bapak akan flashback dulu kepada jenis kendaraan gigi manual seperti apa untuk perawatannya. Dalam hal di sini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam jenis kendaraan untuk perawatan motor manual. Di antaranya adalah penyetelan rantai. Penyetelan rantai di sini dilihat dari gambar di sini, ini harus kerenggangannya harus 1-2 cm. Dari mana? Ketika ini ditarik ke bawah dan dilepas ke atas, jarak antara ditarik dan lepas itu 1-2 cm. Bagaimana kalau terjadi misalkan terlalu renggang? Terlalu renggang atau terlalu keras, juga terlalu kuat, akan menimbulkan efek yang terjadi adalah pemindahan gigi keras. Renggang itu sendiri dalam bahasa Jepangnya adalah jegjereng atau heras. Nah, itu yang mengakibatkan sulit berpindah gigi itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan terlalu longgar juga, itu akan berbunyi pada pemindahan gigi, juga istilahnya berbunyi keras. Nah, jadi harus 1-2 cm hingga pemindahan gigi akan berbunyi ringan. Nah, berbunyi klek klek klek. Nah, seperti itu. Lanjut, yang berikutnya adalah perawatan rantai. Dalam jenis perawatan rantai di sini, yaitu bisa dilihat dari sini, rantai di sini harus sering diulumasi. Nah, ada khusus pelumasnya untuk rantai itu sendiri. Banyak mereknya, bisa pakai chain loop atau bagaimana apapun mereknya silahkan. Khusus untuk menggunakan oli rantai. Gimana kalau misalkan dengan yang lain? Jangan sampai istilahnya menggunakan minyak goreng. Gitu. Kalau menggunakan minyak goreng, nggak salah masak. Entah menjadi otomotif. Nah, hal itu sendiri istilahnya untuk melumasi bagian daripada rantai itu sendiri. Yang berikutnya adalah perawatan gear depan. Nah, di sini juga ada perawatan gear belakang. Gear depan di sini jangan sampai istilahnya runcing. Ya, kalau sudah runcing berarti ini sudah jelek. Nah, daya gigit bagian rantai kepada gear ini akan tidak maksimal. Alhasil, pada masalah yang seperti ini akan terjadi kerusakan. Nah, begitupun dengan gear belakang sama. Ya, jangan sampai terjadi runcing. Berikutnya adalah penyetelan roda. Nah, ketika roda dengan arm itu sendiri di bagian rangka, dia harus benar-benar lurus. Tidak boleh ke samping atau ke sini, tidak boleh. Itu yang akan mengakibatkan terjadi loncatan pada rantai. Harus benar-benar sentris, lurus. Nah, berikutnya adalah pemeliharaan karet tromol. Di mana posisi karet tromol? Posisi karet tromol berada pada bagian gear belakang. Di dalam gear belakang di sini ada karet tromol sebagai peredam. Bila mana ada pemindahan gigi itu sendiri, akhirnya tidak menimbulkan suara berisik. Kalau yang namanya karet tromol ini rusak kayak begitu, itu bisa terlihat dari gearnya. Gearnya di sini kalau digoyang dia spellingnya besar. Alhasil pemindahan giginya akan berbunyi keras. Nah, itu sendiri pada sistem perawatan bagian roda belakang dengan jenis kendaraan transmisi manual. Bagaimana dengan jenis matic yang menggunakan sistem transmisi otomatis atau disebut dengan CVT? Sistem kerja transmisi pada sepeda motor manual itu bisa diperhatikan di sini. Nah, di bagian gearbox yang kita tahu di situ ada gigi output dan gigi input. Cara kerjanya ini di gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan gigi 4. Secara gamblangnya seperti ini. Ketika kita berkendaraan dengan menggunakan jenis motor gigi, netra, masuk gigi 1, trek, masuk gigi 2, trek, masuk gigi 3, trek, gigi 4, trek, rem, langsung masuk gigi mundur, 3, trek,
dua track, satu track metal track, deng 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 deng. Nah, seperti itu cara kerjanya pada sistem pada motor transmisi gigi. Nah, di sini sistem transmisi gigi itu sendiri. Jadi sistem cara kerja transmisi hal seperti tadi. Dengan perkembangan kemajuan teknologi yang kita tahu dalam masalah segi sepeda motor itu sendiri, beberapa hal mengalami perubahan, termasuk dalam jenis pada motor gigi ini. Nah, perubahan ini dengan menggunakan sistem transmisi otomatis atau disebut dengan CVT. Hal itu sendiri membuat beberapa hal yang akan membuat kita praktis dan nyaman berkendara. Praktisnya, seperti apa? Kita bisa bayangkan kalau menggunakan sistem motor gigi. Ketika kita masuk ke gigi 1 atau gigi 2, terus lupa ke gigi yang berikutnya, dihajar terus dengan menggunakan gigi 2, yang terjadi itu mesin akan overheating. Overheating dalam artian panas yang berlebihan mengakibatkan mesin itu jebol. Nah, dalam hal inilah perkembangan teknologi itu sendiri mengarah pada kemajuan itu sendiri, akhirnya istilahnya bagi kendaraan menjadi lebih praktis. Nah, apa yang praktisnya di sini? Bapak akan jelaskan tadi mengenai masalah masuk ke bagian perawatan. Penyetelan rantai pada sistem yang namanya CVT itu tidak ada rantai. Jadi rantai di sini menggunakan fan belt. Yang berikutnya adalah masuk ke pemeliharaan rantai menggunakan sistem oli. Di bagian CVT tidak ada hal seperti itu. Ini juga tidak terpakai. Terus bagian pemeliharaan gear depan yang ada di sini. Di CVT tidak ada menggunakan gear depan. Semua menggunakan sistem bekerja otomatis. Jadi gear depan pun hilang. Baru pemeliharaan gear belakang ini pun hilang. Nah, karena di sini menggunakan bagian CVT sekunder. Penyetelan roda di bagian itu tidak ada, di sini hilang. Pemeliharaan karet damper juga tidak ada, di bagian CVT hilang. Alhasil yang semua ini hilang. Dalam arti kata, balik lagi ke bagian di sini, praktisnya itu sendiri dalam kendaraan itu sendiri tidak ada penyetelan pada sistem CVT. Nah, berikutnya nyaman berkendara dalam arti kita hanya mengenakan gas, rem, selesai. Lebih praktis sekali dan lebih nyaman. Hal itu sendiri dengan perkembangan teknologi. Balik lagi kepada masalah kinerja CVT. Di sini ada CVT primer, di sini ada CVT sekunder. Hal tadi ketika kita membicarakan mengenai masalah kinerja kecepatan, di sini pun bekerja sama. Merubah bagian primer dengan sekunder pergerakannya dengan menggunakan RPM atau kecepatan. Jadi kalau Bapak jelaskan di sini, ketika kendaraan ini CVT bergerak, digas, hingga kecepatan tinggi, rem, cikit, deng. Nah, sama persis dengan sistem kerja transmisi. Cuman di sini bekerja sistem CVT ini bergeraknya secara otomatis. Hal itu sendiri bagaimana primer bekerja membuka dan menutup bagian primer itu sendiri akan nanti Bapak jelaskan. Jadi CVT primer ini membuka dan menutupnya pergerakan hal ini sendiri digunakan oleh yang namanya roller. Roller itu menggunakan RPM dengan kecepatan. Ketika kecepatan dia naik dan membuka terus. Membuka, alhasil dia akan semakin karet fan beltnya akan semakin menurun. Nah, kecepatan akan berimbang di sini. Nah, begitupun di bagian sekunder. Di sini dalam artian kecepatannya akan membuka dan menutupnya menggunakan pegas di sini yang ada di bagian per sekunder ini akan membuka dan menutupnya bagian putaran itu sendiri. Jadi ketika ini membesar, kecepatan tinggi, begitu direm, nah seperti itu. Nah, cara kerjanya. Nah, di sini kita bisa tahu cara kerja secara globalnya untuk cara kinerja sistem kerja transmisi otomatis atau disebut dengan CVT. Baik, hal ini akan Bapak masuk ke bagian rangkaian pada sistem kerja CVT. Di sini Bapak ada tiga buah alat di sini.
Di sini ada yang bagian primer dan di sini bagian sekunder terhubung oleh yang namanya fan belt. Nah, di sini fan belt di sini menghubungkan bagian CVT primer ini mengerjakan ke bagian sekunder. Diulas tadi kinerja tadi, pergerakan CVT ini membesar dan menutupnya oleh roller. Roller ini, nah di sini ada roller. Nah, di dalam roller di sini ada paritnya. Nah, dia akan bergerak naik turun. Nah, bergerak naik turun ini akan mendorong di sini, mendorong ke bagian di sini. Nah, ini alhasil kinerja yang muncul mengarahkan pergerakan roller. Dia akan naik seperti ini, memperbesar, dan dia akan turun, memperbesar, mengecilkan bagian karet fan belt. Naik turun. Nah, ini yang bekerja memperbesar kecepatan dan menurunkan kecepatan. Ini bagian primer. Nah, di bagian sekunder yang menekan ya istilahnya membuka dan menutupnya bagian kecepatan sendiri adalah pegas yang ada di dalam sini. Nah, pegas yang ada di dalam diperhatikan di sini ada pegasnya. Nah, pegasnya ini akan membuka menutup ke bagian rumah. Kalau dicontohkan dia akan ditarik. Nah, dia akan melepas lagi. Ditarik lagi, melepas lagi. Nah, ini akan menimbulkan kecepatannya bertambah. Oke, sekian saja dari Bapak mengenai masalah pembelajaran tentang CVT, sejarah tentang motor gigi, perubahan kendaraan menuju ke lebih ke teknologi dengan menggunakan tadinya transmisi manual ke bagian transmisi otomatis dengan perkembangan teknologi. Oke, mudah-mudahan ilmu yang dari Bapak ini bermanfaat, bisa memberikan pencerahan bagaimana cara kerja CVT itu sendiri dan perbandingan perbedaan keunggulan masing-masing dan kerugiannya bisa diperlihatkan di situ. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap cuci tangan, menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selintas
and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.